sedikit lagi ya. Salah satunya adalah kasus-kasus yang menyelimuti Pablo Putra Benu. Bukan saja dari orang-orang yang tinggal di Indonesia, tapi ternyata juga ada orang-orang yang tinggal di luar negeri. Ada Ri Olsen. Hai Ri Olsen. Oke, Ri Olsen ini aku memperkenalkannya sebagai apa ya, orang yang sudah lama juga mengikuti jejaknya Pablo, betul ya? Admin The New Bikin Gregetan. Oh ya, ini adalah pemilik akun The New Bikin Gregetan. Jadi itu akun yang dulu memang isinya adalah fakta-fakta seputar Pablo Putra Benua, termasuk juga ada beberapa orang-orang yang merasa tertipu dengan bisnisnya Pablo. Seperti itu ya Ri Olsen ya? Iya benar sekali Mbak. Oke, Ri kalau boleh tahu ya, Ri Olsen tuh pertama kali apa sih yang membuat Ri Olsen itu membuat akun The New Bikin Gregetan? Apa yang mendorong itu sebetulnya Ri? Yang pertama kali mendorong aku bikin akun itu, kebetulan salah satu sahabat aku adalah korbannya. Oke. Itu orangnya di Samarinda. Nah jadi dia dan suaminya itu ketipu sama si Pablo. Nah aku kan tahu nih, dia kebetulan muncul jadi artis nikah settingan 7 hari. Orang-orang kan mikirnya dia settingan 7 hari tuh. Nah, secara nikahnya katanya gembor-gembor, dibelikan handphone, dibelikan mobil segala macam. Nah, jadi saat itu ada bukunya dia yang namanya Bangga Bersama Ibis. Kita baca-baca dong dan kita melakukan pengecekan, ternyata data-data yang ada di buku itu palsu semua gitu. Nah, ada juga beberapa unit mobil yang udah ditarik oleh beberapa pihak leasing ketiga, padahal di perjanjian itu tidak ada yang namanya pihak ketiga dalam perjanjian bisnis antara Pablo dengan orang teman aku itu gitu. Jadi teman aku juga sudah merugi sekitar kalau nggak salah ada yang 500, ada yang 300 jutaan gitu. Makanya dari situ kita investigasi sampai menemukan, oh ini ternyata kok bodong, ini ternyata kok nama dia palsu, ternyata NPWP dia kok kita terdaftar gitu. Jadi dari situ kita melakukan investigasi tentang si Pablo ini. Ternyata nama dia juga bukan Pablo Putra Benua, melainkan Frederick Angga Sastra. Oke, gitu. baik. Ri, tahun berapa sih teman kamu itu ketipu sama Pablo, merasa tertipu oleh Pablo? Itu tahun 2016. 2016. Kalau jadi ada dia membuat laporan tahun 2017. Laporannya diproses nggak? Laporannya sudah diproses. Kebetulan kabarnya hari ini akan dinaikkan status dia jadi tersangka oleh pihak Mabes ya. Itu sih yang saya dengar sampai hari ini. Oke, baik. Ri, ini ada kabarnya, kita mau klarifikasi ya. Betul nggak sih bahwa kamu itu sebenarnya sama Pablo pernah kerjasama juga, memang sengaja untuk bikin akun haters untuk menaikkan nama dia? Oh, enggak sama sekali. Kalau misalnya kita mau ngangkat nama dia, untuk apa gitu loh? Kita bikin setting-settingan gitu. Karena di situ kan benar-benar membuka ya yang namanya penipuan dia, data diri dia, sampai dia mau take down akun ini beberapa kali gitu. Oke. Nah, Ri, pernah juga ada kasus, kamu juga berkasus secara pribadi dengan Pablo. Saya baca di postingan kamu ya, Iya, Pak. benar. Kamu sempat dicekal bahkan ke luar negeri gitu. Kamu dituding katanya kamu memeras Pablo begitu. Itu sebenarnya seperti apa sih? Iya, benar. Jadi waktu itu saya kebetulan di akun saya yang namanya Olsen 1213 itu saya udah menjelaskan secara live di sana, di mana Pablo itu membuat laporan palsu di Polda Bali. Jadi menyatakan bahwa saya mengirimkan pesan ke dia, seolah-olah pesan itu terkirim dari nomor saya mengirimkan ke dia bahwa saya meminta sejumlah uang begitu. Nah, kebetulan saya bisa membuktikan karena di sini kan kita bisa ada data dari provider ya. Kita minta walaupun itu dari tahun 2016, saya minta datanya, saya bisa membuktikan ke pihak kepolisian bahwa saya tidak pernah mengeluarkan atau mengirimkan SMS kepada Pablo. Akhirnya kasus itu di SP3. Kasus SP3. Jadi artinya dia membuat atau merekayasa WhatsApp atau pesan seolah-olah dari kamu. Iya benar. Benar. Iya, Apa bukan yang itu aja. Jadi SMS itu dipalsukan. Nah, dia juga memalsukan bukti bahwa saya melakukan pemostingan foto bukil Ray Utami, di mana saya tidak pernah yang namanya memiliki foto tersebut. Jadi seolah-olah
foto itu diposting di akun The New Bikin Gregetan. Kan nggak mungkin dong, akun The New Bikin Gregetan waktu itu followernya 400.000 sekian. Terus saya posting seperti itu di The New Bikin Gregetan, pasti saya udah kena pasal UU ITE dong, dan follower pastinya bakalan marah. Jadi itu juga dia memalsukan. Nah, ada juga dia membuat seolah-olah saya menistakan agama. Jadi dia bilang bahwa saya menistakan agama. Saya nggak pernah bilang koplo atau apapun yang dia tuduhkan itu, tidak pernah. Jadi makanya itu di SP3. Jadi dan kamu bahkan katanya pernah didatangi beberapa preman begitu karena ulah Pablo? Didatangin beberapa preman sih nggak pernah. Jadi waktu saya dicekal itu, saya kan tidak pernah menerima yang namanya surat panggilan, tidak pernah menerima surat cekal. Tiba-tiba saya dicekal, sama seperti apa yang dia rasakan sekarang. Jadi itu ya perumpamaannya karma dia sekarang. Gitu. Baik. Ri Olsen, terima kasih banyak untuk informasinya. Salam buat keluarga di sana semuanya. Ya, kembali ke Aceh. Jadi itu ya, jadi zaman dulu tuh ada namanya The New Bikin Gregetan, itu muncul kurang lebih bersamaan dengan munculnya berita tentang Pablo dan Rey Utami yang viral dengan kabar kenal 7 hari di sebuah akun sosial media, langsung dikasih mobil dan langsung dilamar begitu ya. Ternyata di balik semua itu ada bisnis yang merugikan banyak orang dan sekarang sedang diproses kepolisian kan. Ada bisnis yang diduga merugikan banyak orang yang kasusnya sedang diproses sekarang begitu ya. Oke, langsung saja kita juga kedatangan salah satu orang yang merasa menjadi korban dari bisnis yang dijalankan oleh Pablo, dan satu lagi adalah seorang perempuan yang mengaku saya masih istrinya Pablo Putra Benoa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dulu ya. Mas Pablo, gimana Mas Pablo? Nggak mau ketawa lagi? Setelah Pablo Benoa ditetapkan menjadi tersangka kasus ikan asin pada 11 Juli lalu, kini muncul pihak yang mengaku pernah bermasalah dengannya seperti Ari Untung yang mengungkit seorang suami artis yang pernah menipunya 600 juta. Hingga kemunculan Petrus Olatupen, korban dugaan penipuan Pablo Benoa. Berawal dari Petrus yang bergabung bersama perusahaan Pablo dengan membuka kantor cabang perwakilan PT Inti Benua Indonesia atau IBIS di Kupang dengan membeli lisensi dari Pablo tahun 2016. 11 Januari 2017, OJK merilis bahwa perusahaan Pablo Benoa tidak memiliki izin. Hingga Februari 2017, Petrus menemukan fakta Pablo memalsukan dokumen akte, SIUP, NPWP, bahkan juga KTP. Petrus dan korban lainnya berkoordinasi dengan OJK dan membuat laporan ke Barreskrim Polri Februari 2019. Berkas sudah lengkap dan akan dilakukan gelar perkara. Selain itu, muncul wanita bernama Nia Aprilia Silalahi yang mengaku masih menjadi istri sah Pablo Benoa. Setelah 3 tahun menikah, Nia memilih kembali ke orang tuanya di Medan karena mengetahui Pablo Benoa selingkuh dengan wanita asal Thailand. Nia mengaku belum menerima surat cerai dan selama ini tak diberi nafkah oleh Pablo. Apakah benar Nia Aprilia masih menjadi istri sah Pablo Benoa? Mengapa ia baru muncul sekarang ke publik? Lalu bagaimana kronologi dan perkembangan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Peter Ola? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mas Pablo, gimana Mas Pablo? Nggak mau ketawa lagi? Di sebelah sana ada ini Bang Peter Ola begitu ya, yang pernah juga menjalankan bisnis bersama Pablo begitu ya. Dan ini ada Nia. Nia ini adalah perempuan yang terekspos sekarang secara luas bahwa dia masih istrinya Pablo. Sebetulnya dia juga sering curhat di sosial medianya beberapa waktu lalu ya. Cuman entah kenapa mungkin ada banyak berita jadi tertutup begitu beritanya. Oke, kita ke Mas Peter Ola dulu ya. Mas Peter Ola ini kan pernah bekerja sama dengan Pablo di tahun 2016 akhir tentang masalah mobil yang katanya bisa digunakan walaupun hanya membayar 58% gitu ya. 54%. Dan itu seolah-olah adalah sebuah jaringan begitu. Dan mobilnya katanya belinya adalah di pabrik langsung. Ternyata tidak seperti itu ya. Dan apa yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh perusahaan Pablo. Dan setelah dicek memang surat-surat perusahaan yang aktenya semuanya tidak sesuai. Nah, yang pertanyaan saya Mas Peter, kenal Pablo di mana sebetulnya? Saya kenal Pablo dari teman yang sebelumnya sudah bergabung di PT IBIS yang punyanya Pablo. Saya dikenalkan di Semarang, perkenalan perusahaannya. Ketika saya tertarik dengan bisnisnya, saya diajak ke Jakarta. Kemudian ketemulah saya Jakarta dengan CEO-nya, dengan beberapa orang di Jakarta. Nah, setelah saya dijelaskan mengenai sistem perusahaan,
keuntungan yang didapatkan. Tertariklah saya. Nah, kemudian karena saya bisnis ini untuk skala besar, saya rencanakan untuk buka cabang di Kupang. Nah, karena cukup besar modalnya, saya menggandeng pengusaha lokal. Nah, di situ tertariklah namanya Pak Alex Hekupeten yang bergabung di sini. Berjanjilah kami untuk dijadwalkan ketemu dengan Pablo di Jakarta. Beliau dari Flores, saya dari Semarang, kita ketemu di Jakarta. Ketemu di rumahnya Pablo. Nah ini kan berarti dari temennya, kemudian dikenalkan ke direktur-direkturnya, baru sampai akhirnya ketemu Pablo, baru akhirnya yakin bergabung. Ya, betul. Kan Mas Peter sempat mengatakan bahwa Pablo ini sangat meyakinkan sekali ketika menjelaskan. Atau barangkali apa yang dilihat atau mendengar kata-katanya dari Pablo yang membuat Mas Peter dan partner bisnisnya langsung yakin dan langsung bergabung, padahal modalnya kan tidak sedikit begitu. Yang paling utama adalah kita lihat, ya pertama opini dulu yang digiring bahwa Pablo ini seorang pengusaha besar. Opini yang digiring? Opini digiring Siapa dulu. yang menggiring itu? Mulai dari CEO-nya, terus marketing-marketingnya yang lain. Pengusaha besar? Ya, pengusaha Tandanya besar. bahwa dia pengusaha besar adalah? Dia punya perusahaan banyak, termasuk di luar negeri juga punya. Di Thailand? Thailand, ya. Terus? Ya banyak lah yang diceritakan bahwa dia pengusaha besar. besar. Nah, untuk mendukung opini bahwa dia pengusaha besar, pada saat datang ke Jakarta, apa yang dilihat yang meyakinkan bahwa dia adalah pengusaha besar? Begitu kita ke rumahnya, performanya cukup meyakinkan. Performanya juga. Apa? Performa itu maksudnya apa? Ya, jam tangannya? Enggak apa-apa, sebut ya jam tangannya apakah mewah begitu? Ya, tampilannya cukup meyakinkan bahwa dia seorang pengusaha. Dari tampilan? Apa yang dikenakan begitu ya? Apa yang dikenakan. Mobil yang digunakan? Mobil saya lihat di garasi itu ada, lupa ini mobilnya apa. Ada banyak? Ada beberapa, ada 2 kayaknya. Jadi datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya. Rumahnya besar? Ya, cukup besar. Oke, rumahnya besar di kawasan? Kayaknya kalau nggak di Depok, di Bogor. Jadi rumahnya besar, mobilnya ada beberapa, tampilannya meyakinkan. Ada kata-kata dari Pablo yang membuat itu juga memperkuat keyakinan dari opini bahwa Pablo ini adalah seorang pengusaha besar? Dia menjelaskan bahwa performan dia dulu, bahwa dia seorang pengusaha besar. Terus ini dia mulai ekspansi usaha, terus di bidang ini yang bakalan dia tawarkan ke kami. Kemudian menjelaskan juga masalah sistemnya dan sebagainya. Kemudian tertariklah kita dengan bisnis itu. Di tahun 2016 kita pernah wawancarai Pablo dan Ray untuk lebih mengenal siapa sih sosok Pablo yang memang sebelumnya banyak digadang-gadang 1 minggu pacaran langsung memberi hadiah mobil gitu. Setelah hadiah mobil juga hadiah jam tangan, berlian dan lain sebagainya begitu ya di berita yang menjadi viral itu. Kita wawancara pengusaha apa sih sebetulnya dan lebih susah mana membangun bisnis atau rumah tangga, dan ini jawaban Pablo pada saat itu. Membangun bisnis sama membangun rumah tangga ada samanya? Sama sih, jadi dibangun dengan lobby-lobbyan dulu di awal kan gitu. Kamu kalau ngelobi juga suka belak-belakan gini, saya orangnya gini ya? Iya, saya begitu. Ya kalau mau bekerja sama saya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Banyak yang mau bekerja sama saya. Dan pede aja gitu ya? Saya pede aja gitu. Kalau bisnis juga pakai kirim mobil gitu nggak? Sempat mengatakan itu kalau mau bisnis ya boleh, kalau enggak ya terserah gitu. Ya, di buku Bangga Bersama Ibis itu dibeberkan semua di situ, harta kekayaannya. Oh, harta kekayaannya Jam dibeberkan. tangannya juga di buku Bangga Bersama Ibis perusahaannya itu dibeberkan hartanya. Hartanya. Oke, dan itu salah satu yang menjadi daya tarik. Betul. Betul sekali. Kok ada kucing ya masuk ke dalam studi? Terus setelah merasa tertipu, mobil yang dijanjikan tidak datang-datang, sempat menghubungi Pablo susah berkali-kali. Benarkah bahwa Pablo akhirnya memperbaiki surat-suratnya? Kan sempat dia juga kena kasus kan? Ya. Sempat kena kasus dicek oleh OJK begitu ya? Ya. Betul kan seperti itu ya? Betul. Ternyata katanya kemudian diperbaiki dan kemudian diajak lagi Mas Peter Olah. Setelah saya melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri, dia mengajak teman-teman yang lain di cabang-cabang yang lain untuk gabung di perusahaan barunya bernama, dia kasih nama iBest. Nah, di situ semua ikut gabung di situ, kecuali kami 4 orang. Saya dari Kupang, ada Pak Ferry dari Samarinda, Pak Sofyan dari Banjarmasin, dan Pak Yanuar dari Madiun. Kenapa nggak mau?
Ya karena kita sudah tahu triknya dia bekerja. Sudah tahu triknya. Sudah Jadi tahu apa triknya? Jadi mobil yang diambil adalah dari finance. Mobilnya finance tidak sesuai dengan janji. Tidak bukan sesuai dari pabrik. Yang kedua. Ya. Terus perjanjian itu dia sudah mengatakan bahwa ketika ada sesuatu yang ada kejanggalan dari perusahaan ini, maka dia akan bertanggung jawab. Oke, tapi ternyata tidak. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung. Jadi sudah tahu trik-triknya begitu ya. Sudah tahu. Dan ini teman-teman yang bergabung lagi sama dia, ada yang datang ke Pak Peter mengatakan bahwa saya ketipu lagi gitu. Ada? Setelah itu baru saling kontak. Oke. Ternyata mobilnya ditarik leasing. Banyak sekali mobil yang ditarik oleh finance. Banyak ya. Banyak sekali. Oke, nah sekarang kasusnya Pak Peter Ola ini sudah sampai mana? Pelaporan saya sudah sampai di tahap ya saya berharap dari kepolisian terutama Bareskrim Polri ya mohon dengan rendah hati supaya kasus kembali. ini diperhatikan supaya kita bisa mendapat keadilan. Jadi dari tahun 2016? Dari tahun kita lapor di awal tahun 2017. Awal tahun 2017. Maret 2017. 2017, 18, 19 ya. Oke, baiklah. Berapa kerugiannya kira-kira? Kerugian saya, jadi laporan itu saya atas nama saya dengan saksi pelapor yang 4 orang tadi. Total semua sekitar 5,5 M. 5,5 M baru dari 4 investor ya. saja. Oke, baiklah. Nah, ini kita mau nanya nih yang sama istrinya nih, Nia ya. Menikah dari tahun 2012 begitu ya. Kemudian berpisah di tahun 2015. 16. 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2016. Dan gitu beritanya kemudian dia bersama Ray Utami muncul. Tapi berpisahnya karena dia selingkuh dengan seorang model Thailand. Bukan model sih. Bukan model? Dia bilang katanya model terkenal Thailand. Tapi orang Thailand? Orang Thailand. Tapi bukan model? Dan nggak terkenal? Enggak. Oke, namanya dulu waktu kenal Mbak Nia siapa? Frederick Angga Sastra. Namanya memang Frederick Angga Sastra. Kapan sih dia ganti nama Pablo itu? Nah, baru-baru ini sedengar saya ya kok. Oh, kamu nggak pernah nanya? Hey, Pablo. Kalau Pablo itu dulu dia kan punya komunitas sulap tuh di Medan. Komunitas sulap, oke. Jadi mereka manggilnya tuh Pablo gitu. Oh, jadi sering dicengin temennya, oh Pablo on gitu. Oke, baiklah, ya. Nah ini adalah apa sih? Ini adalah data-data yang palsu itu ya? Yang dicurigai ternyata nomornya palsu bahwa dari nick-nya gitu ya, ternyata KTP nick-nya itu bukan namanya Pablo Putra Benua, tapi nama yang lain begitu ya. Setelah di-scan fotonya, di-scan matanya, memang namanya aslinya adalah Frederick Angga Sastra gitu ya. Jadi apakah namanya memang sudah resmi ganti atau belum? Kita nggak tahu, tapi kita pernah nanya sama Pablo, nama kamu tuh benar Pablo atau baru pindah nama atau namanya memang nama samaran? Kita lihat seperti apa jawaban Pablo waktu itu. Apakah Pablo itu memalsukan identitasnya? Enggak. Jadi cuma ganti nama doang. Ya, kita udah pernah ngeluarin itu kok. Iya, kita udah pernah di sini kan udah semua. Jadi cuma namanya aja ganti ya. Iya. Oh, ini ada suratnya loh, ya. Oh, silakan halo. Pengadilan Negeri Medan, Salinan. Oke. Nah, coba boleh dilihat. Oke. Namanya Pablo Putra Benua. Gitu memang namanya itu ya. Iya, emang kamu ganti nama tapi? Enggak, jadi begini ceritanya. Jadi waktu di Medan dulu, kan saya pernah cerita mungkin sama Kak Penny Rose juga. Dulu saya sempat hidup di pasar, nggak jelas kan, saya broken home, keluar dari rumah kan pernah saya cerita seperti itu kan. Nah waktu itu saya nggak punya identitas sama sekali ceritanya. Karena nggak punya identitas sama sekali, tiba-tiba ada kabar tim pemburu preman. Waktu itu di Medan tuh, itu udah lama banget. Hati-hati lo harus punya yang namanya identitas. Kalau nggak nanti lu tangkap nih. Ketakutan dong kita. Akhirnya kita minta tolong lah sama orang. Yuk siapa yang bisa bikinin. Nah tiba-tiba ada oknum yang katanya bisa membantu. Dengan cara katanya nik kosong dari yang ada orang di situ, kelurahan dimasukin. Disitulah ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya siapa? Ya Pablo Putra Benua. Oh bukan Frederick A. Frederick A itu justru yang palsunya? Iya. Dia bilang yang asli justru namanya Pablo Putra Benua. Aku tanya sekarang, kamu nikahnya dulu namanya siapa dia di surat nikah kamu? Frederick Angga Sastra. Itu berdasarkan akte lahir kan? Bukan berdasarkan KTP aja kan? Iya semuanya kok. Paspor juga. Semua teman-teman di Medan taunya dia namanya adalah Frederick.
Tapi dipanggil Pablo karena singkatan dari oke, singkatan dari sesuatu itu. Oke, baiklah. Oke. Nah, terus kan kamu menikah 2012, kemudian kamu mengatakan memang kamu akhirnya balik ke Medan karena tahu dia selingkuh gitu ya. Sampai akhirnya kamu dengar berita dia menikah sama Ray Utami dan kenapa kamu aja minta cerai sih? Dulu sih karena ketahuan dia udah hamilin orang Thailand itu jadi aku suruh dia buat ceraiin aku, maksudnya atau pilih gitu. Karena cuman lagi hamil kan, dia nggak mau juga maksudnya. Tapi dia bilang sih sama aku nggak mungkin juga nikah sama orang Thailand ini, katanya gitu. Lah aku nggak mau tahu lah, pokoknya kau ke Medan dulu, aku pulang ke Medan, aku mau konsultasi sama orang tua juga, kau harus datang juga ke Medan, jemput baik-baik gitu, ngomong sama orang tua gitu. Tapi itu juga enggak? Itu juga enggak. Kenapa nggak kamu aja yang ngajuin perceraian? Belum, kemarin kan saya memang kerja juga, ini belum kepikiran juga mau nikah lagi, belum kepikiran. Karena belum kepikiran mau nikah lagi, jadi juga nggak perlu diajuin, takut ribet? Iya, takut ribet juga. Nah, tapi kemudian kamu juga, kita pernah nanya ya sama Pablo ya, Pablo aku tanya ya waktu itu ya, sempat aku tanya, kamu pernah sama perempuan Thailand gini-gini, emang kamu udah cerai? Nah, apa jawaban Pablo? Kita lihat yang berikut. Kalau kamu punya bisnis di Thailand dan bahkan kamu dulu menikahnya juga sama orang Thailand. Waduh. Fitnah atau fakta? Fitnah itu. Fitnah? Oh enggak, bukan orang Thailand. Jadi kekasih ya, tapi kalau dibilang menikah enggak. Menikah enggak? Ya, sempat tunangan tapi jadi itu menjadi pemberitaan di media Thailand? Sempat jadi pemberitaan di media. Jadi kamu tuh udah terkenal dari dulu ya? Enggak, di Thailand sebelum ada pemberitaan ini kebetulan dia juga salah satu model gitu kan. Ya tapi dia jujur sih, emang gak nikah sama yang Thailand ya kan. Nikah sama ini dia nggak bilang udah cerai atau belum ya. Terus abis itu, nah sekarang gini nih, kan kamu juga sempat cerita bahwa ada hal yang bikin kamu kesel adalah kamu berusaha baik-baik sampai anak juga pernah dibawa Pablo ke Jakarta. Sama saya itu. Oh sama kamu bareng? Sama kamu bareng? Iya, sama aku bareng. Terus? Karena dia bilang dia kangen nih sama anak. Ya udah aku pikir ya udahlah sekalian bawa juga ya kan. Siapa tahu dia mau ngasih uang juga, nggak munafik kan, maksudnya dia buat ongkos atau gimana kan. Terus aku bawa, rupanya ada udang di balik batu. Dia bikin konten itu? Dia bikin konten YouTube, bahwasanya anakku disuruh bilang sayang mama atau sayang mami. Nah anak aku di situ bilangnya sayang mami, maksudnya mami itu Ray Utami gitu. Sementara baru jumpa itu baru sekali. Dia bikin konten itu. Kamu taunya setelah kamu nonton? Iya, itu pun temen aku yang ngasih tahu. Oke, terus kamu setelah kejadian itu tahun berapa tuh, kejadian baru atau udah? Udah lama ya kayaknya. Udah lama. Udah nikah sama Ray sih pastinya. Udah nikah sama Ray. Nah, kan ini dia nikah sama Ray, sementara kan sama kamu masih nikah gitu. Itu pun kamu diamin aja? Iya, aku bilang gimana nih solusinya. Maksudnya kita harus selesain juga sih, maksudnya ceraiin aku atau aku ya udah iya ya nanti gitu. Cuman aku nggak mau ambil pusing terlalu banyak sih. Maksudnya aku memang rencana mau ceraiin dia, mau gugat. Ada yang kamu ingin gugat juga ke Pablo? Selain gugat cerai, ada nggak? Ada lah. Kamu merasa ketipu juga nggak sama dia? Enggak, maksudnya ketipu. Ya nggak tahu, ada yang ketipu. Dia biaya sih, aku lebih biaya buat anak-anak. Nggak, tapi dia tuh emang beneran kaya apa nggak sih dulu? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Bapaknya pengusaha? Bapaknya pengusaha, ada usaha. Oh ada usaha? Di Bogor. Ada. Kalau dia punya hotel di Thailand itu bener nggak sih? Enggak ada. Oke. Kalau jam tangannya mahal itu bener nggak sih? Rolex paling satu. Satu doang? Oh, dulu waktu tinggal sama kamu rumah sendiri atau rumah ngontrak? Ngontrak. Ngontrak, itu di daerah? Di Depok. Daerah Depok, gede rumahnya? Di Juanda. Gede? Gede lumayan. Oh gede, tapi itu ngontrak? Ngontrak. Dari sejak nikah sama kamu udah bisnis mobil-mobil gitu? Enggak. Bisnisnya apa? Dulu dia memang ada jual beli mobil bekas. Oh jual beli mobil bekas. Tapi kalau bisnis yang kita biasa sehari-hari itu apa namanya, minuman. Jadi kita kayak drop ke grosir-grosir. Dealer minuman? Iya, minuman kecil kayak ale-ale. Kamu pernah dikasih mobil sama Pablo? Ada sih dulu ya, cuman nyicil, cuman nggak tahu kemana mobilnya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu buat tamu-tamu saya. Nia, kemarin ketemu Hotman Paris Hutapea di mall dan foto bersama ya. Apakah akan ada kolaborasi antara Nia dan Hotman Paris Hutapea? Kita akan bahas lebih lanjut di Ruby. No.